Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Wahyu Ramadan, mahasiswa Universitas Pancasakti, program studi akuntansi kelas reguler plus semester 2 dengan nomor induk mahasiswa 29021500016. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan materi terkait metode-metode pelajaran, metode-metode belajar yang efektif untuk anak untuk murid jenjang murid sekolah menengah pertama atau SMP. Oke. Di sini video ini dibuat untuk memenuhi tugas nilai ujian tengah semester mata kuliah sosial media dengan dosen pengampu Ibu Ari Widya Stuti MPD. Oke, next. Nah, di sini kita masuk ke materi yang dipresentasikan, yaitu pembelajaran yang baik dan efektif untuk jenjang sekolah menengah pertama atau SMP. Nah, ini ada pendahuluan dulu nih. Bagi para siswa hingga mahasiswa merupakan sebuah kewajiban, sebagaimana predikatnya sebagai pelajar. Pelajar yang baik tentunya harus belajar yang baik, belajar yang besar tingkatan pengetahuan, sikap atau keterampilannya. Setiap anak pasti memiliki cara belajar yang berbeda. Ada yang bisa langsung mengerti saat diterapkan di kelas, ada yang harus baca sambil mencatat, atau mungkin ada yang justru bisa paham dengan sistem kebut semalam. Oke, selanjutnya, metode pembelajaran adalah cara yang dilakukan guru kita untuk mengimplementasikan rencana pembelajaran yang telah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dalam buku yang berjudul Strategi Belajar Mengajar, karya Nur Suryani dan Leo Agung membedakan strategi pembelajaran dan metode pembelajaran. Strategi pembelajaran masih bersifat konseptual dan untuk mengimplementasikannya ke dalam kelas membutuhkan berbagai metode pembelajaran. Dapat dikatakan bahwa strategi merupakan a plan of operation as something, sedangkan metode adalah a way in executing it. Dalam kurikulum 2013 dituliskan bahwa ada banyak sekali metode pembelajaran yang dapat diterapkan di kelas. Pemilihan metode mengajar itu tergantung pada penguasaan teknik dan materi yang akan disampaikan. Pada umumnya, metode yang digunakan dalam proses belajar mengajar antara lain ceramah, tanya jawab, pemberian tugas, dan juga metode demonstrasi atau praktek. Oke, di sini kita masuk ke materi selanjutnya, itu metode-metode pembelajaran. Ada berapa sih metode pembelajarannya? Oke, kita lanjut. Yang pertama ada metode studi kasus. Metode studi kasus atau case study dapat digunakan dalam pembelajaran aktif. Metode ini memanfaatkan situasi atau kasus tertentu yang dapat memberikan siswa pembelajaran bermakna dan bermanfaat. Guru pintar dapat memberikan sebuah cerita tentang tema atau konsep yang akan dipelajari. Setelah itu, siswa dapat berdiskusi untuk melakukan analisa, sintesisa, dan evaluasi berdasarkan kasus atau masalah yang sedang dipelajari. Next. Masuk ke metode yang kedua, yaitu metode demonstrasi. Dalam pembelajaran aktif, metode demonstrasi juga sangat dianjurkan, karena siswa diberikan kesempatan untuk bersentuhan langsung dengan materi yang dipelajari. Kemudian, mereka memperagakannya di depan kelas. Metode pembelajaran ini dapat menunjukkan bagaimana siswa melakukan sesuatu yang kemudian diamati dan dibahas di depan kelas. Yang ketiga ada metode discovery. Nah, metode discovery ini mendorong siswa untuk menemukan sendiri pengetahuan atau konsep baru. Guru pintar harus motivasi bagaimana siswa menyimpulkan sendiri konsep atau formula yang sedang dipelajari. Misalnya, meminta siswa mengamati berbagai bentuk pertulangan daun pada tumbuhan yang ada di sekitar rumah. Kemudian mereka dapat menyimpulkan ada berbagai jenis pertulangan daun pada tumbuhan. Oke, selanjutnya masuk ke metode yang keempat. Metode yang keempat itu adalah metode jigsaw. Metode jigsaw ini menghendaki siswa untuk belajar dengan berkelompok, di mana dapat mendorong siswa untuk kerjasama dalam kelompok. Setiap anggota kelompok nanti mendapat tugas untuk memahami dan mendalami bagian tertentu dari tema yang dipelajari. Kemudian, setiap anggota kelompok menggabungkannya hasil belajarnya sehingga terbentuk suatu pemahaman yang utuh. Nah, jenis metode pembelajaran ini membuat siswa belajar mendengar dan belajar satu sama lain. Oke, next. Metode yang kelima, yaitu metode bermain peran. Metode ini adalah salah satu macam metode pembelajaran yang dirancang untuk memecahkan masalah dengan meminta siswa melakukan peran tertentu, di mana guru pintar dapat memberikan suatu topik atau kasus pada siswa. Misalnya, memberikan kasus kebakaran kampung Ambruk karena hujan deras,
Kemudian siswa dibagikan perannya, ada yang menjadi KRT, warga, dan lain sebagainya. Dari kegiatan bermain peran, siswa yang sedang berperan dan juga yang mengamati dapat membuat analisa, apakah setiap peran sudah bekerja dengan baik atau tidak. Mereka juga dapat menyimpulkan bagaimana mengatasi masalah dari mengamati peran-peran yang dimainkan teman-temannya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke metode diskusi kelompok. Metode diskusi kelompok merupakan metode yang memungkinkan terjadi interaksi dan saling tukar pendapat, pengalaman, serta informasi. Di mana metode pembelajaran ini menarik karena dapat mendorong siswa untuk berinteraksi dan saling membantu memahami pendapat yang berbeda yang mungkin muncul selama kegiatan berlangsung. Selain memahami pelajaran, guru pintar juga dapat melatih siswa bagaimana menghargai pendapat orang lain melalui metode diskusi kelompok ini. Nah, selanjutnya ada metode kunjung kerja atau kunjung karya. Nah, biasanya metode ini dilakukan setelah pembelajaran tugas proyek yang sudah dilakukan, di mana jenis metode pembelajaran ini membuat siswa untuk saling melihat hasil karya teman-temannya. Mereka dapat mengamati dan juga belajar bertanya. Selain itu, dapat mendorong siswa untuk memberikan komentar dan saran yang membangun. Sementara siswa yang arahnya dikunjungi atau dilihat dapat belajar atau menjawab pertanyaan serta menanggapi komentar dan saran secara produktif. Oke, next. Nah, selanjutnya ada metode tugas proyek. Metode tugas proyek adalah metode pembelajaran yang sangat menantang. Karena di sini siswa harus melakukan riset, eksperimen, dan tak jarang harus langsung terjun ke lapangan untuk melakukan pengamatan. Di mana metode ini menghendaki siswa untuk menghasilkan sebuah produk tertentu dalam waktu yang telah ditentukan. Siswa dapat melakukan tugas proyek secara individu maupun secara berkelompok. Kegiatan ini melatih siswa untuk berpikir kritis dan kreatif. Oke, yang terakhir ada metode mind mapping. Metode mind mapping mengajarkan anak untuk melakukan pemetaan terhadap apa yang sedang mereka pelajari. Ini akan membantu anak lebih mudah untuk memahami pelajaran secara garis besar dalam waktu yang singkat. Selain itu, anak juga bisa menggambar simbol-simbol untuk memudahkan mereka dalam menghafal dan memahami pelajarannya. Jadi kita bisa lihat nih, ada contoh gambar mind mapping di sini, untuk metode mind mapping sendiri. Oke teman-teman semua, sekian presentasi atau penjelasan metode atau cara pembelajaran yang efektif, khususnya untuk jenjang anak sekolah menengah pertama atau SMP. Eh, bila terdapat banyak kekurangan maupun kesalahan dari segi materi, saya mohon maaf. Kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.